angka inflasi di Amerika Serikat itu dilaporkan 8,2% nih di bulan September. Ya memang kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya, bulan Agustus ya, itu memang sedikit turun dari 8,3 jadi 8,2. Tapi jeleknya adalah ternyata selama ini The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat itu udah 5 kali ya, berarti in total itu naikin suku bunga tapi nggak ada hasilnya, bisa dikatakan kan, karena sudah bersikap agresif tapi pada kenyataannya angka inflasi itu tetap stabil ada di atas angka 8%, di mana target awal Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve itu ingin suku bunga acuan itu untuk suku bunga acuan ingin inflasi di Amerika Serikat itu untuk turun di bawah angka 4%, which is itu harus turun setengahnya dari angka sekarang. Angka yang baru keluar 8,2%. Jadi bisa kita asumsikan market kita besok bakal jebol. Kenapa? Karena kalau misalkan saya coba bentar ya. Nah, saya ini barusan melihat market futuresnya Dow Jones nih, dimana hari ini udah jebol, udah turun 1%, padahal tadi itu sempat naik hampir 1%. Ini tuh market Dow Jones ya, itu marketnya Amerika Serikat. Setelah ada dibukanya pengumuman dari inflasi Amerika Serikat, ternyata mengalami pelemahan. Kenapa marketnya turun? Karena memang asumsinya bahwa kalau misalkan inflasinya tetap tinggi, pasti bank sentral itu akan tetap bersikap agresif dalam meningkatkan suku bunga. Jadi ketika meningkatkan suku bunga itu tentunya jadi sentimen yang cukup negatif nih sekarang. Karena di mana diharuskan adanya potensi pertumbuhan ekonomi setelah pemulihan COVID kemarin, tapi kalau ternyata digerus naik suku bunganya, berarti kan berpotensi akan ada perlambatan ekonomi. Jadi ya bisa kita asumsikan harusnya tahun depan itu potensi resesi semakin terlihat nih. Dan juga berita terbarunya kemarin IMF, International Monetary Fund itu baru aja kasih forecast atau perkiraan di tahun depan itu pertumbuhan ekonomi dunia ya, itu bakal jauh lebih buruk nih. Karena kemarin itu forecastnya itu GDP dunia itu bisa naik 2,9% ya, tapi ternyata diturunkan lagi jadi sisa 2,7%. Salah satu alasan kenapa kok IMF itu bersikap skeptis atau tidak optimis ya terhadap kondisi ekonomi dunia, yang pertama karena ya ini tadi, saya agak mundurin ya. Ya ini tadi karena pemerintah Amerika Serikat itu pengen mengintervensi angka inflasi yang akhirnya menyebabkan adanya pelemahan ekonomi. Amerika Serikat sebagai salah satu negara terbesar di dunia, ketika ekonominya itu terdampak, tentunya pasti negara-negara lain juga akan ikut terdampak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah negara-negara yang ada di Eropa, di mana negara-negara yang ada di Eropa itu sekarang masih struggling sama yang namanya energi. Harga gas di Eropa itu masih tetap tinggi. Mereka mulai beralih sama batu bara, tapi ya juga permintaan batu bara akhirnya naik dan lain sebagainya. Itu akhirnya membuat krisis energi di Eropa itu masih belum bisa ke-solve nih. Walaupun memang statement terakhir Rusia tetap akhirnya kayaknya mau membuka keran ekspor gas alamnya ke negara-negara Eropa, tapi itu menurut saya nggak akan terjadi dalam waktu dekat, karena ya teman-teman tahu sendirilah berita geopolitik antara Ukraina sama Rusia juga kembali rame lagi nih. Terus yang ketiga, salah satu alasan IMF memotong potensi pertumbuhan ekonomi itu karena negara China, di mana sekarang ini mereka masih struggling menanganin kasus COVID-19. Jadi statement terbaru juga katanya mau lockdown lagi untuk negara China, yang ditakutkan ya pasti akan ada perlambatan ekonomi di negara tersebut,
demand komoditas dunia pasti akan turun. Seperti yang kita tahu, negara China itu merupakan konsumen komoditas terbesar ya, kayak batu bara, terus metal permetalan kayak nikel, timah, dan lain sebagainya. Itu yang nyerap, itu yang absorb itu kebanyakan negara China. Kalau misalkan ekonomi negara China itu turun, demand-nya pasti turun. Produsen komoditas seperti salah satunya Indonesia juga pasti akan terkena dampaknya, dan ini tentunya jadi sentimen cukup negatif untuk kondisi market ke depannya. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana gitu? Kalau misalnya kita lihat, teman-teman bisa perhatikan secara teknikal IHSG kita itu loh udah downtrend. Jadi kalau ditanya keputusan yang paling benar sekarang itu apa? Nggak usah trading. Apakah hold? Saya sih bilang jangan hold dulu. Kalau misalkan punya barang lebih baik di cut loss dulu. Kalau misalkan mau masuk ke big cap juga belum, momennya itu belum pas, karena teman-teman tahu ini udah kejebol ya. Head and Shoulders-nya di angka 7014 itu kejebol, dia turun, dan target Head and Shoulders-nya itu bisa sampai ke bawah angka 6800, which is support kuatnya di angka 6715 nih. Jadi teman-teman mungkin agak hati-hati lah kalau misalkan mau trading, jangan sampai nyangkut, karena kalau nyangkut ini potensialnya ini kan dia baru turun itu di awal bulan Oktober nih. Kalau ngelihat dari kenaikannya ini kan butuh waktu dari bulan apa nih? Juli sampai harga tertingginya itu September, Juli, Agustus, September. Berarti kurang lebih 2 bulan. Dan dari September, Oktober itu masih 1 bulan. Jadi perlu 1 bulan lagi untuk IHSG kita itu bakal turun ngikutin targetnya ini. Sampai ke 6.700-an. Di bawah 6.800 lah. 6.715 itu merupakan support kuatnya. Jadi mungkin 6.800 atau 790 itu ada potensi dia bakal rebound. Tapi untuk sekarang saya sih ngeliatnya mungkin bulan Oktober ini benar-benar Halloween nih, benar-benar spooky, benar-benar menakutkan, karena memang ya secara teknikal IHSG pergerakannya negatif, terus sentimen di luar negerinya juga negatif semua, lebih baik ya agak hati-hati gitu. Terus ini ada yang mau nanya tentang sahamnya langsung deh. Oke, ASI gimana kalau ASI? ASI mungkin secara teknikal ya sekarang itu udah harga-harga support di angka 6275, tapi saya nggak berani rekomen buy dulu. Kenapa? Kalau kita ngomongin sedikit fundamentalnya Astra ya, Astra itu kan belakangan itu kalau misalkan kita lihat dari penjualan mobilnya, bukan cuman Astra doang, bukan cuman Toyota doang, kayak Honda, Suzuki, mereka itu market share-nya kegerus sama Hyundai. Teman-teman tahu sendirilah kalau misalkan sekarang ngelihat terutama yang di daerah Jakarta ya. Yang di Jakarta itu orang-orang pada banyak yang beli produknya Hyundai, kayak kereta, terus yang terbaru Stargazer, bahkan yang paling premiumnya kayak Palisade aja banyak yang punya gitu loh orang-orang di luar sana, which is ya market share-nya dari segmen mobil yang kelasnya Avanza atau MPV sampai kelas premiumnya yang misalkan let's say kita ngomongin Fortuner itu udah dimakan gitu loh. Yang SUV tanggung apalagi kayak modelan kereta itu kan udah bisa ngelawan marketnya Honda HR-V sama produknya Toyota juga. Jadi ya memang untuk Astra sendiri secara mobilnya, penjualan mobilnya saya sih ngelihatnya masih agak belum ada gebrakan baru yang memungkinkan Astra bisa mengambil alih market share-nya. Karena ya memang kalau misalnya saya lihat, apalagi buat teman-teman yang pecinta otomotif, produknya Toyota itu udah nggak ada yang menarik gitu loh buat dibeli. Orang-orang lebih penasaran sama Hyundai, sama yang kedua itu Wuling nih, untuk mobil listriknya yang harganya cuma 250 juta, nggak sampai 300 juta. Itu bener-bener banyak dilirik nih sama sebagian orang gitu. Ternyata ya untuk penjualan mobil Astra lebih baik jangan terlalu banyak berharap. Terus gimana untuk sektor lainnya?
Misalkan let's say kita contoh batu bara ya, batu bara mungkin masih bisa kedongkrak, tapi daripada masuk ke Astra lebih baik masuk langsung ke United Tractor-nya gitu. Penjualan heavy equipment pasti yang kena duluan kan si United Tractor, baru nanti dikonsolidasikan ke Astra ini. Terus kalau misalkan plantation-nya untuk CPO-nya, saya sih nggak bilang CPO itu bagus ya, karena memang dari awal tahun sektor CPO itu udah nggak sangat menarik. Jadi kalau teman-teman ditanya boleh nggak masuk Astra, kalau ditanya boleh nggak masuk Astra, saya sih bilang jangan dulu. Kalau misalkan mau masuk, mungkin tunggu di support kuatnya ada di angka 5.900-an. Di harga sekarang di 6.000 masih ada di atas angka 6.000, jangan masuk dulu gitu. Avanza memang penjualan masih nomor 1, tapi kan kita ngelihatnya itu market share-nya. Jadi memang masih nomor 1 nih. Let's say di bulan lalu penjualannya itu 100.000, tapi kan di bulan berikutnya bisa cuma 90.000. Tapi kalau dihitung-hitung dia masih peringkat nomor 1. Tapi all in all penjualannya itu sudah mulai kegerus nih. Nah, market share-nya Astra itu kalau misalkan teman-teman lihat itu kan wajarnya, kalau misalkan kita ngelihat dulu-dulu ya, itu pasti ada di atas angka 60% untuk penjualan mobilnya. Sekarang market share-nya Astra itu cuma 50%. Dan kalau misalkan kita lihat untuk Honda dan juga Suzuki pun produknya nggak begitu banyak. Nah, yang ngambil 10%-nya ini yaitu pasti si Hyundai gitu. Jadi ya memang kalau dibilang secara angka memang penjualannya Avanza masih nomor 1, tapi kan kita ngelihat in the long run, apakah market share-nya itu bisa kegerus apa enggak, kayak gitu sih. AGII, kita lihat AGII secara teknikal dia baru aja rebound, jadi teman-teman bisa perhatikan mungkin trading jangka pendek untuk AGII masih oke, karena saya ngelihatnya kemarin dia rebound dan hari ini pun kalau misalkan lihat dari candlenya dia sempat bergerak melemah, itu harga lowestnya di 2190, akhirnya ditutupnya balik 2250. Jadi buat trading jangka pendek koleksi AGII boleh, mungkin let's say sampai 3 hari 4 hari ke depan, sampai minggu depan ya, berarti kita asumsikan dia naik mungkin sampai 2300 atau 2380 gitu, masih oke gitu. Jadi kita ambil cuannya mungkin 2%-an untuk AGII. Terus Antam, banyak yang nanya Antam ya. Antam, wah teman-teman bisa lihat technically jebol di angka 1870, dia tutupan di 1830. Kalau misalkan ditanya, kita punya 2 skenario ya. Skenario pertama, dia bakal downtrendnya bakal sampai ke berapa? Saya ngelihat turunannya Antam itu bisa sampai ke 1545. Tapi kalau false breakout dia bisa balik naik lagi sampai ke, ya at least bisa balik ke angka 1870 deh. Kalau misalkan besok dia bisa tutupan ada di atas angka 1870, berarti skenario pertama untuk dia turun sampai ke 1545 gagal. Yang benar dia bisa balik naik lagi. Berarti kita lihat tunggu besok aja. Kalau misalkan teman-teman udah masuk, udah terlanjur beli di angka 1900, wah, saya sih lebih baik di cut loss dulu aja, karena takutnya dia masih ada potensi penurunan, karena memang fokusnya investor global sekarang itu kan ke kondisi makronya ya, dimana kondisi makroekonomi dunia juga masih jelek. Orang yang masuk atau trading di saham-saham komoditas seperti Antam, Tins, dan juga nikel ini, mereka itu kebanyakan pasti investor retail, di mana investor retail itu sukanya belinya atau jualnya ketika ada gosip dan juga ada berita yang keluar. Kayak contohnya Bumi deh. Bumi dibeli sama grupnya Salim, orang-orang pada sell on news. Si BRMS-nya. Jadi ya memang itu tipikalnya para trader kita. Kalau misalkan sekarang kan Antam belum ada story apa-apa lagi nih, harga sahamnya juga udah secara teknikal udah turun, belum ada story, pasti saya sih sedikit pesimis ya sama Antam. Jadi lebih baik dihindari aja. Kalau yang udah punya lebih baik di cut loss aja dulu. BP, bahas saham yang lagi IPO.
IPO yang mungkin bakal diperhatikan itu ya beli-beli ya. Tapi menurut saya yang lain agak nggak begitu menarik lah, karena kebanyakan saham-saham lain itu saham-saham small mid caps aja. Dan perlu diperhatikan nih ya, buat teman-teman kalau mau masuk saham-saham IPO nggak apa-apa kalau misalkan dapat ketika book building, ketika dapat di harga awal nggak apa-apa di hold aja. Tapi buat teman-teman yang nggak dapat di ketika book building, saya sih kasih rekomendasi nggak usah ngejar. Berapapun harganya nggak usah dikejar, karena kondisi marketnya lagi jelek, pasti bakal banyak orang yang dalam tanda kutip mau berasa pengen dapat cuan cepet. Kalau teman-teman perhatikan, kalau misalkan tanya nih ke orang-orang yang sukses tradingin saham-saham IPO tuh berapa banyak sih? Yang sukses itu yang dapat di book building doang dari dulu itu. Kalau misalkan dia dapat di harga tengah, misalkan let's say contohnya kayak Goto, kayak misalkan Bukalapak, udah dapat di harga tengah ya syukur. Tapi kalau misalkan ngejar terus sampai 4 hari atau reject atas dikejar terus, itu agak hati-hati. Lebih baik saya sih hindari aja, karena teman-teman di sini tuh kayaknya banyak juga yang selalu bukan ketipu ya, yang selalu salah ambil posisi untuk saham-saham IPO. Jadi lebih baik belajarlah dari teman-temannya yang di sini tuh pasti juga banyak yang ngejar saham IPO bukannya cuan tapi malah buntung gitu. Kita ngelihat introspeksi dari kondisi teman-temannya aja gitu. Kalau misalkan lebih banyak yang rugi ketimbangkan yang cuan, ya ngapain kita ngejar gitu. Itu aja sih. Nah, balik lagi ke BP. BP secara teknikal dia baru aja rebound, tapi penguatannya itu di sesi 2 tadi itu kayak melempem ya. Jadi ditarik lagi. Tapi sih saya ngeliat harusnya BP itu masih bisa naik karena dia volume belinya juga masih cukup terjaga lah ya. Kalau teman-teman misalkan mau masuk besok, kalau nggak berani masuk di harga closing hari ini 142, ya antri aja di 137 setengahnya, terus nanti antri lagi di harga terendah kemarin itu di berapa nih? Harga terendahnya di 129, jadi antri 2 harga aja gitu. Itu untuk BP. KIN apakah masih oke? KIN itu kemarin di hari Selasa ya, kan pada ngebahas saham-saham Go Green, saham-saham green energy, di mana Kencana Energi Lestari ini salah satu perusahaan yang sangat-sangat ramah lingkungan, karena dia kan produsen listrik tapi menggunakan pembangkit listriknya itu sekarang yang beroperasi itu 4. 3 itu pembangkit listrik tenaga air, jadi hydro power plant ya, pembangkit listrik tenaga air. Yang satunya itu biomass. Biomass itu dia menggunakan sampahnya CPO. Jadi diolah sampahnya CPO itu untuk dijadikan sebagai sumber listrik. Ini mungkin secara fundamental mungkin bagus. Kalau misalkan teman-teman ngikutin live-nya Trimegah di hari Selasa, para trio kwek-kwek itu, Ko Billy, Kohan, sama Ko Jogi kan pada bilang sektor energi terbarukan itu bagus. Tapi untuk sekarang menurut kita sih nggak dulu. Momennya itu pasti endingnya bakal mengarah ke sana. Tapi sekarang menurut saya masih belum, karena memang fokusnya orang-orang kalau ngomongin energi yang cari yang paling murah dulu deh. Mau sehat gak sehat, yang penting murah, yang penting kita bisa hidup, negaranya bisa hidup, listrik bisa jalan. Kalau misalkan dipaksakan untuk yang green energy di kondisi seperti sekarang, ya mereka harus ngedevelop dulu, harus keluar duit dulu. Itu pasti bakal dihindari sama pemerintah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba koleksi KIN secara fundamental oke, tapi momennya belum ada sih kalau saya bilang. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat beberapa waktu ini kan dia kayak bangkit dari kubur ya. Kalau saya sih ngelihatnya ini kan pas nih momennya di bulan Agustus itu orang-orang pada banyak cerita tentang mobil listrik, terus pada cari-cari lagi green energy ya masuknya ini ke KIN. Tapi create story yang dibuat oleh kebanyakan trader retail itu sepertinya sudah selesai. Yang akhirnya akhirnya ya udah harga sahamnya gini-gini aja. Kalau teman-teman mau hold jangka panjang mungkin dengan ngeliat story-nya masih oke. Tapi balik lagi,
di kondisi seperti sekarang saya sih nggak berani buat hold untuk saham-saham small mid caps yang baru bisa dapat cuan itu let's say 5 tahun ke depan gitu. Gitu aja sih untuk Kin. Panin story-nya udah banyak lah ya, teman-teman pasti udah tahu. Kita ngomong teknikalnya aja. Technically dia tuh masih bergerak uptrend ya. Dan Panin itu kecenderungan dia selalu bergerak di dekat-dekat EMA 20-nya nih. Tapi kalau dia udah ada candle hijau gede, pasti dia bakal beberapa waktu bakal naik. Nah ini mungkin sama nih. Ketika dia hari ini ditutup naik 5%, kemungkinan besok atau lusa bakal ada potensi naik 2 kali 3 kali. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba HK, nggak apa-apa, masuk aja untuk si Panin ini buat trading jangka pendek. Tapi ingat ya, saham-saham seperti ini teman-teman harus berani untuk melakukan stop loss. Karena kalau misalkan dia turun, pasti turunnya itu lebih rendah daripada harga closing hari ini. Let's say hari ini closingnya 14.75. Kalau misalkan besok turun, itu pasti ya bisa sampai ke 14.15. Tapi kalau misalkan saya ngelihat dari historisnya sih, kalau misalkan ada koreksi ya, ini kan di sini ada koreksi, terus di sini ada koreksi. Ini koreksinya agak tajam sih. Kalau saya ngomong ini di candle hijau ya, koreksinya itu tidak pernah lebih rendah daripada harga opening di hari sebelumnya. Ini harga openingnya 10.80, ini harga closingnya 11.60. Ini harga opening di hari sebelumnya 13.65, harga closingnya di 13.95, which is lebih tinggi. Nah kalau misalkan nih kita salah betting, kita terlanjur HK misalkan beli di harga closing 14.75, terus ternyata harga sahamnya turun. Jadi strateginya masuknya let's say 30% atau 40% aja. Jadi kita nampung di bawah, nanti kita antri beli lagi di harga opening kemarin. Di harga opening hari ini which is 14.00. Jadi antri harganya di dua harga ya. Kalau besok mau masuk 14.75 sebagai antri beli pertama, untuk tampungan di bawahnya 1.400. Gitu. Itu untuk Panin ya. ESA. Kita lihat pergerakannya ESA masih di bawah. Dia potensi untuk bergerak rebound. Tapi kalau saya ngelihat sih dari volumenya agaknya belum ada potensi buat rebound ya. Karena kalau si ESA ini bergerak naik, volume belinya tuh tinggi nih. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Volume belinya tuh gede banget di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat ini kan, ketika banyak candle merah, volume belinya kan tipis nih. Jadi orangnya tuh jualnya nyicil, cut loss-nya pelan-pelan. Jadi kalau misalkan udah di harga 930 merupakan support kuatnya, ya lebih baik di hold aja dulu, ditunggu dulu. Kalau misalkan belum punya, tunggu sampai dia momennya itu udah bener-bener volume belinya itu ke-create tinggi. Hari ini memang dibilangnya naik 4%, tapi volume belinya tuh tipis loh teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya. Nah, volume belinya tuh cuman nggak sampai, nggak banyak gitu. Jadi lebih baik agak hati-hati aja sih. Kalau misalkan mau masuk, lebih firm kalau misalkan volume belinya udah naik lebih tinggi daripada rata-rata 20 hari terakhirnya. Fire, saham yang kebakaran jenggot dulu sempet rame ya di tahun berapa ya, 2019 kalau nggak saya. Tapi dia tiba-tiba mati lampunya lama, baru naik lagi. Ya mungkin ini orang-orang yang udah bingung trading apa. Karena kalau misalkan minggu lalu saya bilang kan orang-orang itu sudah bosen trading bumi, trading BRMS, trading saham-saham small mid cap, pada cari-cari ini kira-kira yang bisa naik itu apa. Nah, Fire ini salah satunya. Kalau saya lihat sih mungkin kalau teman-teman mau coba scalping boleh, tapi jangan di hold lebih dari 1 hari ya. Jadi kalau bisa masuk pagi keluar sore. Jangan nyangkut, untung rugi tetap harus keluar. Karena takutnya saham-saham kayak gini itu lebih potensi buat bikin nyangkut ketimbang kita dapet cuan. Karena juga dia baru bangkit dari kubur juga kan. Jadi lebih baik agak hati-hati aja sih buat Fire kayak gitu. Doit gimana? Kita ngomongin sedikit batu bara. Ntar.
batu bara kan sebentar lagi masuk musim dingin ya. Harusnya demand batu bara itu bakal naik, dan teman-teman tahu sendiri kan kemarin juga harga batu bara komoditasnya itu kan udah balik lagi ke angka 400, demandnya udah balik, tentunya produsen batu bara bakal meningkatkan volume penjualan, dan ini diasumsikan bisa dapat bagus. Kalau misalkan kita ngomongin doit, ya kita ngelihat memang doit itu masih agak susah lah untuk dia bisa bergerak naik lagi, tapi dia kecenderungan bakal bergerak sideways. Kalau saya lihat sih range sideways-nya doit itu di 380 sampai 400-an. Nah, ngomongin sedikit tentang batu bara, yang menurut saya menarik itu adalah Adaro ya. Karena dengan asumsi, let's say kita ngelihat kuartal kedua kemarin kan harga batu bara itu stabil ya. Average selling price-nya itu let's say kita ngomongin 300 sampai 400 itu stabil di angka tersebut. Terus demand-nya udah mulai create lagi, berarti kan volume penjualannya itu bisa naik. Ini kita ngomongin di kuartal kedua kemarin. Jadi harusnya laporan keuangan Adaro di kuartal ketiga itu bakal bagus. Jadi kalau teman-teman mau coba manfaatkan momen buat sell on news, nanti ketika laporan Adaro-nya keluar, boleh coba masuk Adaro di harga sekarang. Karena memang kan harusnya nanti akhir bulan Oktober ini di start minggu keempat atau awal bulan November, perusahaan-perusahaan pasti bakal rilis laporan keuangan di kuartal ketiga. Ya biasanya memang kuartal ketiga itu pasti bakal sepi ya, karena udah nggak ada sentimen atau katalis apa-apa. Tapi kalau misalnya kita ngomongin Adaro, tadi sempat saya mention kan, average selling price-nya harusnya bisa terjaga dengan asumsi harga batu bara dari kemarin itu kan masih stabil di atas angka 400. Terus demand-nya juga udah mulai ke-create lagi, pasti volume penjualannya bakal naik ya. Dengan asumsi average selling price-nya sama, volumenya Adaro itu naik, volume penjualannya, ya berarti dia pasti bisa dapat cuan. Kalau misalkan teman-teman mau asumsi betting masuk di harga sekarang, masuk aja, nanti di risk laporan keuangannya keluar, teman-teman langsung pada sell on news aja, kayak gitu. Bumi orang-orang sudah pada betting semua ya. Jadi ketika kemarin beritanya grupnya Salim itu udah resmi ketok palu bakal menyerap right isunya si Bumi, orang-orang pada sell on news nih di sini. Tapi kalau misalkan kita ngomongin technical, harusnya masih menarik karena dia itu tertahan di angka 160-an nih, 166, 165 dia tertahan di situ, dan dia tetap ada di atas angka EMA 20-nya. Teman-teman kalau misalkan mau masuk Bumi buat trading-tradingan, boleh dengan asumsi dia nggak turun di bawah angka 166. Jadi kita anggapnya 166 itu merupakan batas untuk melakukan stop loss ya. Hari ini kan tutupan 169 nih. Ya kita asumsikan aja besok naik misalkan let's say ke 170, 171. 166-nya ini dijadikan sebagai batas support, batas stop loss. Jadi kalau misalkan tutupan di bawah 166 besok, ya berarti harus di cut loss. Karena kalau tutup di bawah 166 kan berarti dia udah semakin mendekati garis EMA 20-nya yang warna hijau. Dan dari dulu kan saya bilang, Bumi itu selalu takut sama EMA 20-nya. Ketika dia deketin EMA 20 pasti bakal lari. Tapi kalau ternyata dia nembus EMA 20-nya, pasti bakal downtrend kayak gini nih. Nah, jadi lebih baik teman-teman kalau mau trading Bumi harus mulai diperhatikan teknikalnya ya. Jadi sembari belajar nih ngelihat flow arahnya saham melalui analisis teknikal gitu. United Tractor, tadi kita udah bahas dikit tentang saham batu bara. United Tractor kita lihat kemarin data terakhir itu kan kalau United Tractor penjualan heavy equipment-nya tuh bagus. Tapi untuk volume martabenya itu yang tambang emas sama tambang batu baranya juga itu so-so aja, biasa-biasa aja. Jadi laporan keuangannya United Tractor yang terakhir itu jadinya nggak begitu menarik karena harusnya itu flat, tapi karena didukung oleh heavy equipment-nya akhirnya jadi naik. Jadi kalau saya ngelihat sih mungkin dengan asumsi yang sama kayak Doi tadi, ya harusnya ada potensi penjualan heavy equipment-nya bisa naik lah. Kalau ternyata angkanya itu ada di atas konsensus, mungkin United Tractor untuk bisa balik lagi ke angka 35.000 masih sangat mungkin gitu. Tapi ya balik lagi ya, United Tractor itu kan tiket harganya itu sangat-sangat besar ya, 32.000. Jadi
beli satu saham aja udah berasa, dan naiknya pun pasti bakal pelan banget karena selisih harganya kan cuma 25. Jadi teman-teman kalau misalkan mau coba trading UT harus berani sabar aja sih kalau saya bilang gitu. Medco boleh. Medco ini dari kemarin selalu gagal menembus resisten ya. Jadi kita bisa asumsikan dia bergeraknya ranging di resisten kuatnya. Dan ini udah berapa kali nih dia mau nembus resisten nih. 1, 2, 3, dan sekarang keempat dia balik lagi di bawah angka 1000. Jadi resisten kuatnya 1000. Kalau teman-teman baru mau masuk, lebih baik tunggu di bawah aja. Let's say kita antri di 950 atau 970, nanti di angka 1000 jual. Jadi ya lumayan lah, ada 30 poin kan, itu dapat 1%, 2%. Kalau misalkan setiap hari bisa dapat segitu kan ya lumayan gitu loh. Daripada kita manyun aja ngeliatin IHSG-nya turun gitu. Untuk Medco 1000 resisten kuat. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli, lebih baik tunggu dia agak turun. Batas support paling bawahnya Medco sih 850 ya. Tapi sih saya bilang untuk balik ke 850 kayaknya agak lama lah. Dia pasti range tradingnya di atas angka 900. Jadi 950, 930 itu udah paling bawah menurut saya. Jadi kalau misalkan mau beli ya 960, 950 boleh masuk. Nanti di angka 1000 kita langsung taking profit, buyback lagi di 950, di 940, balik naik lagi di 1000 kita taking profit lagi. Jadi strategi kalau mau trading Medco, ingat harus jualnya di angka 1000. Jadi jangan sampai telah jual gitu. Itu untuk Medco. Kalau Elsa-nya gimana? Elsa-nya kita lihat pergerakannya itu dia masih belum atraktif sih kalau saya bilang. Dia setelah dia gagal nembus resisten ya, ketika dia false breakout dan dia nggak jadi nggak jadi take off, nggak jadi naik, akhirnya dia malah selalu bergerak di bawah garis MA20-nya nih. Berarti bisa kita asumsikan harga sahamnya itu memang lagi bergerak di fase downtrend. Tapi kalau misalnya kita ngelihat jangka menengahnya, memang mungkin masih bergeraknya masih sideways. Tapi kalau dengan asumsi pergerakan MA20-nya, harusnya dia udah di bawah, udah bergerak downtrend. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli, lebih enak ya sekalian tunggu di supportnya di 284 sampai 296. Kalau masuk di harga sekarang, kemungkinan dia masih ada potensi untuk bergerak melemah lagi kayak gitu. Bank-bank kecil kayak Baca, Denar, bagus nggak buat masuk? Bank-bank kecil saya nggak rekomendasikan dulu karena saya tuh aslinya nggak begitu suka ya sama bank-bank kecil yang ngaku-ngaku untuk melakukan digitalisasi, padahal aslinya mereka, kebanyakan bank-bank kecil itu dari tahun 2021 melakukan right issue itu dengan embel-embel mau melakukan digitalisasi, padahal asli niatnya itu supaya modal intinya, batas modal minimumnya itu sesuai dengan anjurannya OJK, dimana sekarang itu kan di tahun 2021 itu kan 2 triliun, itu dinaikin dari 3 ke 3 triliun, dan mau nggak mau bank-bank kecil yang kemarin pada bilang mau digitalisasi, ya mereka pasti harus nyiapkan uang lagi supaya modal intinya itu ada di angka 3 triliun, dan sekarang kebanyakan masih 2 triliunan gitu loh. Which is itu pasti bakal dalam waktu dekat akan melakukan right issue lagi, pasti bakal cari cerita lagi nih. Nggak mungkin dong dia bakal ngomong kita bakal digitalisasi lagi, karena ya itu sudah cerita yang dibilang di tahun lalu. Harusnya sekarang harus ada cerita baru lagi. Kalau ternyata mereka cuman bilang mau right issue tapi nggak ada kejelasan apa-apa, ya berarti memang banknya itu takut untuk diturunkan kastanya menjadi sebuah perusahaan koperasi. Karena kan batas minimum OJK untuk bisa sebuah perusahaan menjadi bank itu kan batas minimumnya sekarang dinaikin jadi 3 triliun nih. Kalau modal intinya di bawah angka 3 triliun atau banknya itu nggak punya duit sebesar 3 triliun untuk modal intinya, nama banknya itu bakal diganti menjadi nama koperasi, udah bukan bank lagi gitu. Jadi ya teman-teman asumsikan sendiri apakah benar nih bank-bank yang kemarin mau melakukan digitalisasi ada hasilnya apa enggak.
Kalau teman-teman sampai sekarang, sampai detik ini masih tetap pakai BCA Mobile, masih tetap pakai Okto Mobile punyanya CIMB, atau pakai punya Livin by Mandiri punyanya Mandiri, dan nggak ada yang pakai produknya si Bank Raya, Bank Jago, atau bank-bank kecil lainnya, Newcomers dan lain sebagainya, berarti bisa dikatakan ya nggak ada hasilnya gitu. Jadi ya teman-teman lebih baik dihindari aja dulu gitu sih. Dewa, kita lihat pergerakan Dewa. Dewa masih ranging di bawah, tapi dia sudah mulai ada di atas MA20-nya. Nah, ketika dia rebound, kan saya bilang waktu minggu lalu itu saya sempat bilang, kalau teman-teman mau masuk Dewa lebih enak ketika dia udah solid nih, bergeraknya udah naik, atau seenggaknya dia udah geraknya itu udah di dekat garis MA-nya. Nah, sekarang kebetulan sudah mulai ada di atas MA20-nya. Kalau besok dia masih bisa bergerak naik, let's say sampai ke angka 70, nah itu berarti dia bisa balik lagi nutup gap. Di sini kan ada gap ya. Saya coba gambar dikit. Di sini itu ada gap di 74 sampai 77. Jadi kemungkinan kalau misalkan besok dia masih beneran bisa rebound, bisa lah sampai ke angka 77, habis itu mungkin bakal turun lagi. Itu untuk Dewa. APLN, Agung Podomoro. Nah teman-teman, dulu saya sempat bilang kan, gak berani saya kasih rekomendasi buy untuk masuk ke saham properti, yang terutama yang penjualannya masih belum, pre-marketing salesnya masih belum bagus, seperti salah satu contohnya APLN. Jadi ketika waktu itu harga sahamnya naik, banyak yang nanya nih, waktu itu saya ingat banget, ketika harga sahamnya naik itu banyak beberapa yang nanya di sini waktu saya live, APLN boleh masuk nggak? APLN boleh masuk nggak? Saya bilangnya nggak, saya nggak berani masuk karena ini cuma momentum aja. Orang-orang cuma memanfaatkan doang. Waktu itu ada beritanya apa ya? Saya juga agak lupa. Tapi ya bener kata saya. Akhirnya ya orang-orang cuma buat trading jangka pendek, akhirnya turun. Kalau ditanya bisa nggak berarti balik ke 156? Saya bilang nggak bisa. Dia pasti bakal balik lagi ke angka 100, udah habis itu bakal kayak gini terus nih. Bakal ranging di 100 sampai 115. Kalau ditanya, bisa nih rebound, coba aja kalau berani masuk. Saya sih nggak berani masuk sih, buat apa saya masuk ke APLN, mending saya betting ke bumi. Lebih jelas, volumenya ada, story-nya ada, secara teknikal juga bagus, walaupun lebih dalam tanda kutip lebih agresif dan lebih riskan ya. Tapi dibandingkan APLN ya saya lebih baik masuk ke bumi kayak gitu. Ya, berita jualnya jual mall. Terus Cleo kita lihat ya. Cleo naik ya. Cleo, waduh, ini sky is the limit nih. Kita nggak bisa analisis secara teknikal nih. Saya juga nggak ada beritanya. Kalau teman-teman mau coba masuk Cleo, gimana ya, ini saham-saham seperti ini tuh sangat menggiurkan di kondisi market seperti sekarang. Beneran. Orang-orang jujur saya itu dari kemarin diterima ideas untuk cari rekomendasi itu agak susah. Terus ngelihat saham kayak gini bentuknya pasti langsung mikir, wah apa kasih rekomendasi buy aja ya. Dan ini karena secara teknikal udah gak bisa kita lihat. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin flow aja, dan kalau misalkan saya ngeliatin dari volume ya mungkin masih ada flow-nya ini. Tapi balik lagi, kalau misalkan teman-teman mau masuk ke Cleo, ya disclaimer ya, ini harus berani langsung cut loss gitu. Kalau misalkan ternyata let's say kita masuk di harga 710, tiba-tiba turun ke 700 atau 690, harus cut loss. Tapi kalau misalkan dia masih tetap naik, ya udah kita hold aja terus, kita ngikutin flow-nya. Karena kayaknya orang-orang udah pada bingung mau masuk kemana. Masuknya salah satunya ke Cleo ini, kayak gitu sih. Kalau dibilang story-nya saya belum tahu ya story-nya apa, tapi kalau ngomongin flow pasti investor asing nggak ada yang masuk. Itu yang pertama. Yang kedua juga teman-teman bisa lihat dia sideways-nya juga lama dari dulu dan tiba-tiba naik. Ini lebih baik kalau teman-teman mau masuk agak hati-hati, gitu aja sih. AGII tadi udah.
dari beberapa emiten banyak yang harga sekarang jauh di harga broker-broker beli. Maksudnya gimana ya pertanyaannya ya? United Tractor bisa nggak tembus di atas angka 34? Harusnya kalau misalkan saya ngelihat fundamentalnya harusnya masih bisa. Tapi balik lagi, United Tractor itu memang untuk dia bergerak. Bergeraknya United Tractor itu nggak bisa tiba-tiba kayak Bumi naik 5%, kayak Dewa bisa naik 3%, 4%. Jadi kalau United Tractor harus sabar ngeholdnya sih. Dan terlebih di kondisi market seperti sekarang, orang-orang pasti banyak yang nggak sabaran lah. Gitu aja sih. Balik lagi ke teman-teman mau hold jangka panjang apa enggak. Kalau ngomongin secara fundamental harusnya masih bisa sih. Sido muncul ya. Sido muncul itu masih jangan sih. Kemarin waktu itu saya coba pernah mau banyak ketika dia turun itu coba banyak yang mau asumsi kita coba koleksi di bawah, dia turunnya dropnya dalam, tapi sih saya nggak berani masuk waktu itu karena memang Sido ini sahamnya saya nggak tahu ya apakah nih, kayaknya ada yang maintain, jadi kayaknya dalam tanda kutip kayak ada bandarnya atau bahasa kerennya ada market makernya gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya agak hati-hati aja. Kalau dibilang masuk boleh nggak? Saya sih nggak berani rekomendasi masuk sih. Teman-teman balik lagi ya, di kondisi market seperti sekarang jangan terlalu agresif beli, terutama di saham yang aneh-aneh karena takutnya kalau nyangkut itu bisa lama. Ya teman-teman tahu sendiri, tadi saya di awal udah bahas bahwa IHSG kondisinya sekarang lagi downtrend, market global juga lagi jelek. Kalau bisa jangan sampai nyangkut lah, karena ini kalau nyangkut itu bisa sampai lama sih, bisa sampai tahun depan ini, sama apapun ya, nyangkut di sama apapun, gitu. Sido to the bone, iya. Kapal-kapalan, harusnya kalau misalkan kapal-kapalan ini harusnya kalau batu baranya bagus, harusnya kapal-kapalan dalam waktu panjang itu pasti bakal terkena dampaknya. Tapi kayaknya dari kemarin itu kok nggak seperti itu gitu loh. Karena kan perusahaan kapal-kapalan kayak SMDR, terus kayak Temas, terus kayak apalagi ya, Leat, itu kan paling menguntungkan kalau dia melakukan shipment untuk batu bara karena secara volume dia dapatnya besar dan biasanya itu kontrak. Jadi kontraknya jangka panjang. Itu menguntungkan untuk perusahaan kapal-kapalan ini. Dan kalau misalnya kita melakukan analisis secara fundamental, secara ecek-ecek deh, misalkan let's say kalau batu bara naik, pasti kan demand naik. Kalau demand naik, orang-orang pada mau beli. Negara China pasti bakal beli. Kalau pada beli kan pasti bakal mengirim produk batu baranya keluar dong. Dan harusnya perusahaan-perusahaan kapal-kapalan akan diuntungkan. Tapi pada kenyataannya ternyata tidak demikian gitu. Saya belum pernah menganalisis secara mendetail sih untuk fundamentalnya dari bottom up-nya bakal gimana ya untuk perkapalan. Tapi saya coba bahas dari teknikalnya aja deh. Dari teknikalnya dia itu bouncing terus ya. Kita ngomongin SMDR dulu. Dia itu pergerakannya memang downtrend, tapi dia bouncingnya itu rapi. Jadi kalau teman-teman lihat seperti sekarang, enak nih kalau misalkan buat trading jangka pendek, buat belajar scalping deh. Ini bisa buat teman-teman mulai coba belajar scalping. Jadi hari ini kan ditutup naik nih, persis dia tutupan itu rebound ketika di hari sebelumnya turun. Jadi bisa diartikan dia ini support kuatnya itu di 2250. Kalau naik sampai ke berapa? Mungkin sampai ke 2500 di angka support di angka resisten paling dekatnya di sini. Gitu. Jadi buat SMDR, buat trading jangka pendek oke. Temas juga sama nih. Ini dia bouncing nih. Sekarang dia mulai agak pelan-pelan. Kalau misalnya ngomongin jangka panjangnya tadi sama SMDR tuh masih downtrend, Temas juga masih downtrend, tapi pelan-pelan buat trading jangka pendek itu masih oke. Terus kita ngomongin satu lagi deh, Leat. Nah, Logindo malah lagi bergerak uptrend. Kalau teman-teman mau masuk, kayaknya kok Billy itu nge-hold Leat deh. Saya sih nggak tahu fundamentalnya gimana ya. Kalau misalkan nanti kok Billy live, coba ditanyain deh. Harusnya dia live hari Selasa minggu depan ya. Coba tanya aja secara fundamentalnya
worth it nggak aku kalau misalkan di hold sampai let's say sampai tahun depan, sampai bulan April. Kalau misalkan worth it, dia penjelasannya masuk akal, ya nggak apa-apa, masuk aja. Tapi kalau misalkan ngomongin secara teknikal, dia sekarang lagi bergerak ranging. Kalau teman-teman mau masuk, let's say kita antri belinya di angka 92-93 aja gitu, dengan asumsi ntar di angka 100 langsung jual. Jadi kita trading jangka pendek karena saya ngelihatnya dia bergeraknya ranging nih di sini. Jadi support kuatnya itu di 100, di 101, 102, karena setiap dia nembus balik lagi, dia nembus balik lagi, nembus balik lagi. Ini opening di atas habis itu turun. Hari ini pun dia juga nembus habis itu balik lagi. Jadi buat trading jangka pendek aja, satu hari masuk pagi keluar sore kayak gitu untuk lihat. Friend, lebih baik dihindari dulu. Kemarin saya bilang kalau friend itu 80 itu interesting point, tapi ternyata dia jebol di bawah 80, jadi lebih baik di cut loss saja. Karena kalau misalkan saya ngomongin sedikit fundamentalnya sektor telekomunikasi, kita ngomongin big capsnya kayak Telkom, Indosat, sama Excel, itu di kuartal kedua mereka tetap naikin tarif paket datanya. Dan ada asumsi nanti laporan keuangan di kuartal ketiganya untuk Telkom, Indosat, sama Excel itu bakal bagus karena ya dapat flow dari kenaikan tarifnya. Walaupun memang kalau ngomong secara Q-on-Q pasti angkanya bakal turun karena di kuartal kedua kan ada libur lebaran. Jadi volume data trafficnya lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal ketiga. Tapi kalau misalkan kita ngelihat pertumbuhannya itu masih bisa tumbuh. Nah, Friend gimana? Masalahnya Friend itu customer base-nya, pelanggannya si Smart Friend ini beda sama Telkom, beda sama Excel, sama Indosat. Kenapa? Karena pelanggannya Smart Friend ini mereka sangat-sangat price sensitif. Jadi Smart Friend dari kuartal ketiga kemarin nggak pernah meningkatkan harga tarifnya ya untuk data trafficnya. Jadi kalau saya lihat sih mungkin secara fundamental kalau ngomongin secara sektor lebih baik big cap-nya aja karena secara growth itu lebih terlihat ketimbang si Smart Friend. Dan secara technical pun juga dia sudah jebol angka 80 yang merupakan interesting point-nya, dia lebih baik dihindari. Itu untuk Friend. Pegas. Pegas secara fundamental so-so aja harusnya. Secara perusahaan itu ya gitu-gitu aja lah. Kita tahu sendiri perusahaan BUMN ini nggak bisa terlalu gimana-gimana karena memang kan Pegas ini kan dia jualan gas ya, teman-teman tahu sendiri lah, namanya juga perusahaan gas negara, nggak mungkin dia jualan mobil, pasti jualan gas. Nah masalahnya perusahaan gas negara ini dia itu ngejual gasnya itu nggak bisa ngikutin harga pasar dunia. Kalau misalkan kita ngomong gas alam dunia secara harga komoditas sekarang kan lagi tinggi, tapi untuk Pegas itu dia jual di Indonesia itu nggak bisa sembarangan harganya. Jadi harganya itu udah di capping atau udah ditentukan sama pemerintah karena ini perusahaan BUMN, jadi mau nggak mau harus ngikut apa kata pemerintah. Jadi dalam tanda kutip itu kayak disubsidi. Jadi Pegas itu cuman bisa mengandalkan dari volume penjualannya aja. Volume penjualan itu bisa kereflek kalau misalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus, pasti orang-orang membutuhkan energi untuk pembangkit listrik atau untuk apapun lah, untuk produksi pabrik dan lain sebagainya, dan bahkan bisa untuk rumah tangga. Pegas ya akan diuntungkan kalau misalkan ekonomi Indonesia naik. Nah seperti yang kita tahu dari pertengahan tahun kemarin masuk ke semester 2 di bulan Juli sampai sekarang kan ya pertumbuhan ekonomi Indonesia ya biasa-biasa aja, nggak ada yang wow. Jadi ya volumenya juga gitu-gitu aja. Tapi yang menarik dari Pegas adalah anak usahanya yang Saka Energi, di mana Saka Energi itu dia jualan minyak. Jadi kemarin tim analis Trimegah itu habis bikin hitung-hitungan nih, Saka Energi itu dia berkontribusi sebesar 17% terhadap earnings atau pendapatan dari Pegas. Nggak begitu banyak sih memang. Jadi ya tapi masih bisa menguntungkan lah ketika laporan keuangannya flat, tiba-tiba ada dapat keuntungan dari Saka Energinya, itu harusnya bagus. Nah, yang menariknya dari Saka Energi ini, dia kan jualan minyak dan harga minyaknya itu ngikut harga minyak dunia.
Jadi kalau misalkan harga minyak dunia itu naik, dia pasti akan diuntungkan. Memang sekarang harga minyak dunia itu kan lagi downtrend. Kalau teman-teman baca chartnya pun juga udah ke bawah angka 80. Tapi Saka Energi itu tetap bakal cuan as long as harga minyak dunia itu ada di atas angka 67 atau enggak 68 US dollar. Sekarang kan masih ada di atas di angka 80-an ya. Which is itu masih ada cuan 10 dolar lebih lah. Dan itu harusnya masih menguntungkan buat Pegas. Jadi ibaratnya sekarang Pegas ini sangat-sangat bergantung performa keuangannya dari si Saka Energinya. Karena kalau misalnya ngomongin dari induknya si Pegasnya sendiri ya nggak ada perubahan apa-apa. Kalau misalnya kita ngomong teknikal deh, saya ngomong ini terlalu bacot, ngomongin fundamental, toh nanti juga cuan 2% langsung dijual. Ngomongin teknikalnya, dia jangka pendeknya bergeraknya uptrend nih teman-teman. Dia ngebentuk higher low di sini, low pertamanya, dia ngebentuk higher low di sini. Ini kita asumsikan sebagai low keduanya. Jadi dia masih ada potensi untuk bergerak naik. Tapi inget ya, Pegas itu memang suka ambigu nih. Ceritanya, berita yang keluar sama harga sahamnya itu kadang-kadang nggak match. Jadi kita nggak bisa terlalu mengandalkan berita. Jadi kalau misalkan teman-teman mau trading di Pegas, misalkan let's say hari ini kan tutupan flat ya 1835, besok antri beli, antri jual aja langsung di 1900, 1895, 1890. Jadi jangan terlalu agresif. Jangan muluk-muluk pengen dia bisa naik ke 1965 lah. Karena saya asumsikan kondisi market seperti sekarang itu agak nggak menguntungkan juga sih untuk saham-saham seperti Pegas ini. Goto lagi downtrend. Kemarin kita salah memberikan rekomendasi buy. Jadi mohon maaf buat teman-teman. Saya kemarin juga sedikit optimis loh. Ketika Goto di sini tuh saya optimis loh. Dia bisa rebound karena dia udah 3 kali nih. 1, 2, ketiga saya bilang wah ini harusnya bisa nih, udah terbatas nih penurunannya. Tapi pada kenyataannya tidak. Pada kenyataannya Goto malah makin turun. Jadi lebih baik dihindari dulu. Kalau misalkan udah terlanjur beli, lebih baik di cut loss dulu aja. Karena memang kita ngomongin sektor teknologinya dulu. Saya kan bilang dari kemarin kan saya rekomendasi Goto tuh murni secara teknikal. Saya nggak suka sama sektor teknologinya karena di kondisi seperti sekarang orang itu nggak ada yang ngeliatin teknologi, karena sektor teknologi itu kan untuk long term ya. Jadi untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Jadi untuk jangka pendeknya pasti bakal suffering dulu, pasti bakal burning money dulu, bakar duit dulu, dan itu tentunya jadi sentimen yang nggak bagus. Itu kalau misalkan kondisi ekonominya bagus. Tapi kan sekarang kondisi ekonominya lagi jelek ya. Orang ngapain investasi ke saham yang nggak bisa mendapatkan cuan di dalam waktu dekat gitu. Jadi ya kalau misalkan secara teknikalnya dia udah patah tren, nggak jadi rebound, ya udah kita cut loss aja. Kita mengandalkan dari sisi teknikalnya aja untuk Goto karena memang belum ada potensi pembalikan arah. Berarti kalau teman-teman perhatikan ya dari dia semenjak harga tertingginya di 300 atau hampir 400 itu ya. Semua salah Om Ben. BBHI juga masih downtrend. Sama nih saham-saham bank kecil, bank digital nih. Tadi kan kita di tengah sempat bahas ya, saya nggak begitu suka ya, jangan masuk lah. Lebih baik kita sekarang itu yang paling aman itu di saham komoditas batu bara. Tapi masalahnya saham batu bara itu orang-orang udah jenuh, udah bosen trading bumi, udah bosen trading Dewa, BRMS. Jadi orang-orang itu lebih cari saham yang aneh-aneh nih. Kalau saya bilang sih kalau teman-teman ragu, nggak usah dipaksakan trading. Jadi ya memang kondisi sekarang tuh bukan momennya buat trading bisa dapet cuan sih, nggak kayak tahun 2021 beli apa aja bener. Kalau sekarang saya bilang beli apa aja pasti salah. Kalau saya coba deh buat teman-teman yang trading, let's say 10 kali masuk, 10 kali trading, benernya berapa? Pasti syukur-syukur kalau 50%. Kalau 5 kali bener, 5 kali salah bener. Kalau saya sih, ini kita coba deh tanya teman-teman saya nih yang suka trading kayak Ko Glenn, kayak Ko Hans, kayak Ko Jogi. Mereka trading nggak? Kalau
mereka beneran trading, coba tanya berapa kali dia trading. Kalau saya sih kondisi seperti sekarang siapin cash dulu. Kita cari saham fundamental yang masih bagus apa, tapi jangan terlalu agresif masuk. Mungkin buat malam ini sampai di situ aja. Jadi kalau bisa disimpulkan buat live hari ini, siap-siap besok pasti market bakal turun karena laporan angka inflasi Amerika Serikat keluar, Dow Jones-nya jelek, Eropanya jelek, pasti besok regional openingnya juga jelek, Indonesia pasti juga bakal jelek. Jadi siap-siap, lebih baik kita stop loss dulu, kita siapin cash dulu. Kita tunggu nih IHSG kemungkinan bisa sampai ke 6.800, jadi hati-hati jangan sampai nyangkut. Itu masukan dari saya. Jadi kita ketemu lagi di waktu yang sama minggu depan, harusnya malam Jumat lagi ya kalau sama saya. Jadi thank you semuanya, see you.